karena saya bilang kan kata Pak Adi kan orang yang pertama megang aja kan kasih ke Pak Adi. Karena itu gimana ini saya juga nggak ngerti. Ya mungkin lewat saya jadi ini ketemu gitu. Nggak, maksudnya setelah nanti bagus gede nih, saya kan nggak mau megang-megang ini, yang biar aja dia yang ngurus aja. Ya iya. Iya. Bentar nggak apa-apa ya nanti. Nanti ada waktunya. Oh gitu. Nanti ada waktunya. Ketika udah paham, udah dewasa, nanti akan bisa mengaturnya. Pengaruh dia nggak nanti dia gimana? Nah itu justru itu. Jadi jangan sampai nanti mempengaruhi jiwanya. Gitu. Makanya itulah dibutuhkan namanya bimbingan tuh seperti itu. Ya, supaya nggak salah jalan nantinya. Kalau saya masuk silakan nggak, nggak masalah. Orang di sini juga koleksi doang, nggak ada buat apa-apa, buat pajangan sini. Gitu. Ya kalau memang mereka bohong ya pasti udah kebakar. Karena semakin kesini saya jadi bingung sendiri, ada aja. Karena memang udah waktunya harus ada yang dampingin. Kalau enggak kasihan anaknya. Sampai juga bingung. Ya, bingung sendiri. Tambah buntu, tambah pikiran, tambah Iya. Nah ini tadi kan ada yang jahat nih. Saya ambil dah. Itu dari mana tuh? Nggak tahu dia. Ya mengikut-ngikut aja. Nah ini kan gampang masuk tuh. Makanya itulah fungsinya. Ada buka tutupnya sebetulnya portal itu. Nah paling kan kalau ada apa-apa nggak langsung masuk. Tapi dia dengar nih, bisikan tuh baru nanti sini nggak sembarangan, nanti di mana-mana kemasukan kan repot. Dikira, wih bocah gimana ini kan gitu. Kalau di sekolahan misalnya kan ngeri. Gurunya yang bingung, takutan sendiri. Iya itu. Malah saya sama dia terus nih, saya awasin terus. Pas berapa sekarang ya? Kelas 6. Berarti seumuran sama tadi. Kasihan. Ya di sini memang ya saya sih udah gak kaget. Artinya ya anak-anak yang berkebutuhan seperti ini banyak gitu. Nah di sini kan saya tugasnya ya merapikan aja, merapikan sambil ngasih pemahaman supaya kita kita nggak dimanfaatkan sama makhluk-makhluk yang jahat gitu. Kalau kita dimanfaatkan sama makhluk-makhluk jahat itu nanti akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, terutama kan anak ini kan kasihan nanti perilakunya nanti ikut itu bisa jadi jahat atau gimana kan gitu. Nah, kan membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu. Tapi kalau udah dirapikan kan nanti setelah dewasa nanti bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kayak tadi si UB tadi bisa buka tutup sendiri ya udah. Nah, kalau untuk sementara kayak si Bagus ini sebenarnya mesti ya saya yang buka tutup gitu. Ada yang buka tutup. Saya punya anak begini juga di Sukabumi, itu ya itu folder sering. Mulai rapi gitu. Habis Quran itu malah. Iya. Tapi ya sering kemasukan begitu. Dulu ngobrol sama saya nggak berani, takut. Tapi sekarang udah bisa mulai mengendalikan diri. Ada yang masuk udah bisa nolak. Kalau yang nggak perlu tolak. Gitu. Nah kita kan nggak pernah tahu kita nanti barangkali bisa mengungkap sejarah. Kita juga tahu karena baru kali ini maksudnya yang model kayak si Bagus ini katanya utusan dari mana-mana, yang dari Pajajaran, dari mana Majapahit, kita nggak tahu bakalan seperti apa. Apakah mungkin memang udah waktunya semuanya itu mulai kebuka, kita nggak tahu gitu loh. Masalah sejarah masa lalu, sejarah Nusantara ini gitu.
gitu. Cuman kan untuk sementara ini kayak si Bagus kan masih belum dewasa, jadi pengungkapannya masih belum bisa terang. Dan nanti kalau sudah menginjak dewasa, udah bisa dan komunikasinya lancar, kasih pemahamannya bisa masuk, nah itu bisa kita misalnya hadirkan siapa itu kan, bisa mengungkap sejarah yang sebenarnya nih seperti apa, misalnya mau mengungkap sejarah Borobudur misalnya, itu bisa kayak gitu. Itu ada kemungkinan ke situ. Jadi arahnya ini semua kita di sini itu diberi amanat sebetulnya, entah disadarin atau tidak. Ini bukan kebetulan, memang sudah dikondisikan seperti ini. Kita ini dikumpulkan supaya terarah nantinya, enggak berantakan. Nah, sebetulnya kan kita juga dari mana-mana ini. Pak ini dari Bojonegoro, saya dari Magelang, sampai dari mana aslinya? Dari Jakarta, Medan. Nah, kan kita nggak tahu sejarah kita dulu, isi yang di dalam kita itu dari mana kita nggak tahu. Juga nggak nyangka juga. Iya, kayak ini kita nggak tahu juga kan dari mana. Mungkin casingnya ya si Bagus, casingnya, tapi yang di dalam jiwanya ini titisan dari mana kita juga nggak ngerti. Nah, mungkin di situ nanti kita bisa akan mengungkap misteri-misteri kayak gitu yang mungkin nggak diketahui banyak orang, tapi di sini kita diberi kesempatan untuk itu. Kita berkumpul semua orang-orang yang notabene memang ada perhatian lah tentang hal-hal yang misteri, yang goib-goib seperti ini gitu. Karena kalau di kalangan luar orang yang nggak paham ya ngomongin apa kan gitu, tapi nyata ini ada gitu loh. Itu fakta, ada yang namanya kekuatan goib itu ada, dan itu yang namanya kekuatan goib itu ada level-levelnya juga, ada kastanya sendiri-sendiri. Kayak tadi misalnya Ratu Ayu, ya memang ratu gitu di kalangan sana, ya kastanya beda sama yang kayak kuntilanak, kayak pocong, gendruwo dan lain-lain gitu. Itu beda kastanya, kalangan ada kalangannya sendiri. Kita nggak tahu ke depannya, mungkin bisa jadi kita akan bisa mengungkap sejarah Nusantara, kebesaran kejayaan Nusantara seperti apa, mungkin bisa nanti lewat si Bagus barangkali. Kita nggak pernah tahu, ikuti aja kita alurnya, yang penting terarah gitu. Jangan sampai nanti kita terganggu oleh hal-hal itu goib-goib itu dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang jahat gitu. Intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan semakin terbuka, akan kelihatan apa sih tujuannya kita ngumpul di sini nih, yang secara tidak sengaja, tapi bukan kebetulan, memang seperti itu, udah dikondisikan kita itu berkumpul, yang nyambung bisa nyambung obrolannya. Kalau yang nggak nyambung ya paling lihatnya ini udah kenapa kan begitu. Nah, jadi aneh gitu. Kalau buat kita udah nggak aneh lagi, hal-hal yang seperti ini udah biasa. Nah, di sini ada filternya, jadi bisa seleksi, nanti seleksi alam. Yang nggak baik minggir sana, nggak saya izinkan. Mau siapapun nggak peduli, kamu minggir. Yang nggak baik, saya yang berkuasa di sini gitu, di alam dunia ini gitu. Mereka kan alam sana, nggak boleh ikut campur, kecuali memang ada keperluan, ada kepentingan dari pihak kita maupun di pihak sana. Kalau yang nggak ada kepentingan, minggir sana gitu. Kita harus tegas seperti itu supaya semuanya nanti bisa arahnya itu bisa lebih jelas.
Ini udah mulai dari kerajaan Majapahit udah sampai ke ini di luar akal logika kita. Iya. Saya juga nggak pernah terpikirkan seperti itu, tapi kenyataannya ada gitu. Sampai di sini kita dulu nggak pernah saling kenal. Kenapa gitu kan? Itu bukan suatu kebetulan, memang sudah dari sananya itu udah kita itu udah dikumpulkan. Yang tadi sebelum siang dibilang nanti bakal ada pasukan Majapahit ke rumah, saya bingung. Kok dia tahu Majapahit, padahal dia sebelumnya nggak pernah tahu tentang Majapahit. Iya, makanya bingung. itu karena kan dorongan dari dan mereka juga tahu tentang saya, mereka tahu. Jadi di sini kan kita sama-sama kita belajar nanti, sama-sama belajar, kita belajar ke goib juga belajar ke kita, sama. Mereka juga butuh bantuan kita. Tapi sebenarnya pada yang di tubuhnya bagus ini siapa sih? Maksudnya siapa gitu? Yang menguasai Yang gitu. menguasai. Ya bisa aja ditanya. Bukannya harimau sahabat-sahabat ini. Ya itu sebetulnya yang mau mulai saya seleksi yang tadi kan macan tadi, saya ambil tadi. Yang ketemu. Kan saya mintanya kalau yang memang jahat di situ harus keluar, ya keluar, kan gitu. Semua kan saya serahkan dulu ke sana. Soalnya macan kakeknya mau masuk terus. Ya itu kan namanya jin nasab, jadinya artinya itu dari keturunan. Nah itu terikat perjanjian dari kakek. Itu nanti juga harus diputuskan. Kalau perlu nanti dipanggil, kan gitu. Putus ikatan perjanjian itu sampai di sini udah selesai. Udah nggak ada ikatan perjanjian lagi. Takutnya kan nanti di keturunannya Iya. ada lagi tuh. Tadi pas maghrib datang lagi tuh kan pas benda dari papa saya dulu tombak itu bilang ada kaitan janji nanti ya cucu saya bakalan mati. Tapi pas akhirnya dia ngomong lagi sebenarnya enggak kok, saya udah putusin katanya gitu. Iya itu maksud Dia saya sendiri yang ngomong saya gitu, maksud. saya udah putusin kok karena saya kasihan anak ini baik kata gitu. Iya iyalah. Dia bingung. Gimana? Iya. Nggak bisa, ini sekarang di bawah pengawasan saya, dalam bimbingan saya, nggak ada yang boleh nyenggol dia, yang artinya dalam tanda kutip yang niat jahat. Nggak bisa depan dulu sama saya gitu. Maunya bagaimana? Iya makasih Mas. Seperti itu harus diputus emang, karena dia kan minta korban, minta tobat kan gitu. Tapi kalau dia bilang dia mau putus sendiri bisa ya? Ya bisa, justru malah bagus, Bagus karena ya. dari niat Dia sendiri. bilang gitu. Karena saya rasa dia udah tahu masuk ke sini tuh bakalan seperti apa, sebelum diputus ya saya putus sendiri kan gitu. Dia udah tahu, udah paham jalur saya seperti apa kan gitu. Karena di sini kan jalur saya kan nggak seperti orang-orang supranatural yang paranormal begitu, enggak. Saya di sini sama, kita enggak punya apa-apa gitu loh. Ya lillahi ta'ala aja. Intinya kita enggak nyambat siapa enggak. Kita murni. Saya juga enggak pernah punya ilmu apa-apa gitu. Kodam pun enggak ada di saya kan gitu. Makanya di sini ya kalau di kalangan paranormal gitu, ngadepin mau dukun kayak apa juga nggak peduli gitu. Karena pada dasarnya kita itu kosong gitu. Justru itulah khazanahnya yang sesungguhnya, yang sejatinya itu. Yang kosong itu adalah isi, yang isi adalah kosong. Pada dasarnya kalau orang katanya isinya apa kan gitu ya, kalau cuma isinya semacam maung atau apa
Enggak ada apa-apanya, orang saya tiup hilang kok. Tapi coba niup saya, mau pasukan mau seberapapun gitu, nggak bisa. Nah disitulah titiknya gitu. Mau kekuatan sakti kayak apapun saya usap, ibaratnya saya tiup ya hilang gitu. Dengan satu kalimat saja hilang. Nah itu kan kosong jadinya. Makanya justru yang kosong itu adalah isi, yang isi adalah kosong. Gitu. Kita nanti akan semakin paham di situ. Jadi kita itu kalaupun ada segala sesuatu termasuk kayak begini ilmu begini ya, kita nanti harus tahu alurnya. Kita mau dibawa kemana? Jangan sampai nanti keselamatan jiwa kita ini yang terancam. Makanya dalam yang tadi, kalau kita kembali ngomong masalah event tadi ya kan, ya saya nggak mau ada perjanjian. Makanya sebelum itu saya udah ikrarkan nggak ada perjanjian ikatan perjanjian apapun itu. Ya udah murni kita semuanya. Dan saya pengen semuanya selamat, nggak ada satupun yang boleh kecolek. Itu diantara kita, dan juga orang luar pun sekalipun, siapapun nggak boleh. Jadi nanti kalaupun misalnya itu kejadian bisa terlaksana aman, sudah kita sudah aman, nggak bakalan ada apa-apa kayak gitu. Dan nanti kan lama-lama kan sampai ke sini kan makin paham jalur saya seperti apa. Nah, begitu sendiri juga kan terseleksi dengan sendirinya. Nanti kan kasihan kalau belum bisa ngontrol, nanti emosi dikit masuk, emosi dikit kesurupan kan kasihan. Nah, nanti boleh juga kita tanya, siapa sih sebenarnya yang ada di bagus ini dan maksudnya mau apa? Saya nggak peduli mau penguasa dari mana. Mohon maaf, bukannya sombong, tapi di sini posisi saya itu langsung dari sana kan gitu. Kalau nggak terima ya sok silahkan, mau bagaimana kan gitu. Jadi saya udah nggak peduli gitu. Ya, kita masing-masing, kalau sekiranya itu memang baik ya sok silahkan kalau Tuhan mengizinkan. Tapi kalau enggak ya dengan kerelaan sendiri gitu kan, silahkan tinggalkan ya gitu. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh ada makhluk-makhluk lain yang mempengaruhi jiwa kita, karena itulah nanti ujungnya itu adalah keselamatan jiwa. Perjalanan jiwa kita kan terhalang oleh itu semuanya. Gitu. Makanya disinilah perlunya yang namanya pemahaman itu di situ, karena untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak kita inginkan kelak kemudian hari di saat akhir hidup kita, ya karena kita bersekutu ya kan, akhirnya jiwa kita dikuasai sama dia, nggak bisa kembali kepada Sang Khalik, nah, kan malah berapi, waktunya sudah terlambat. Karena segala sesuatu harus kita persiapkan mulai dari sekarang, bukannya nanti enggak, sekarang. Nah kakeknya pun nanti kemungkinan bisa dihadirkan, kita doakan supaya dia bisa terlepas karena masih terikat yang namanya perjanjian itu dari semua kekuatan ilmunya. Nggak bisa jalan, nggak bisa melanjutkan perjalanan jiwanya. Nah itu kan kasihan karena ketidakpahaman beliau dulu waktu belajar ilmu itu. Karena pada hakikatnya nggak ada istilah ilmu hitam, ilmu putih. Selama masih bersekutu ya udah hitam semua, udah nggak boleh gitu. Intinya itu tegas, nggak boleh
Intinya begitu. Nggak boleh. Mau siapapun. Dan di sini nanti akan terseleksi semuanya. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya. Di sini biarpun kelihatan kayak begini, ini Padepokan di sini. Yang saya kasih nama Padepokan Macan Lengkong di sini. Ya itu cuman sekedar simbol aja. Tapi di sini ya udah dikenal lah di alam sana mah. Gitu. Walaupun ya sebenarnya kita ya apa adanya seperti ini. Enggak yang pakai kostumnya gimana saya juga enggak. Ya seperti ini adanya. Yang penting kan di dalamnya ini spiritualitasnya. Jadi orang kadang kan nggak bisa bedain antara spiritualitas sama supranatural. Spiritualitas itu adalah keimanan, keyakinan yang kita bangun, yang masuk ke dalam diri kita, dalam hati kita. Nah setelah itu terbangun, ibarat itu kayak bahan bakar, ya kan? Kita mau menyalakan api, kalau nggak ada bahan bakarnya mana bisa nyala. Nah setelah terkumpul semua bahan bakar itu kita nyalakan, guys, akhirnya kan jadi terang. Nah terang itulah baru terpancar keluar. Ya terserah bagaimana mau mengamalkannya, mau memanfaatkannya, mau buat nolong orang, mau ngobatin orang, atau mau gimana, yang jelas supaya bisa bermanfaat untuk sesama kita, orang sekitar. Nggak pandang bulu mau agama apapun, tidak pandang bulu, karena semua sama, satu, berasal dari sana. Kita asalnya sama dari sana, nggak ada yang dari mana-mana, nggak ada, asalnya dari sana. Sangkan paraning dumadi kalau orang Jawa bilang. Dari mana kita berasal, kesitulah kita akan kembali, sana kita akan kembali. Itulah yang disebut dengan jati diri. Orang sering mau mencari jati diri, dia nggak akan ketemu jati dirinya, karena dia nggak tahu konsep daripada jati diri itu sendiri. Padahal yang hakiki, yang namanya jati diri itu ya itu sangkan paraning dumadi. Dari mana kita datang, ke sana kita akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah jati diri kita. Nah, setelah kita tahu jati diri kita, harus bagaimana kita melangkah, harus bagaimana kita bertindak dalam kehidupan itu. Nah, kita diciptakan sebagai manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, yang tidak ada tandingannya. Levelnya kita itu udah di atas dari semua makhluk-makhluk yang lain, termasuk malaikat pun kita di atasnya. Jadi jangan salah, kita di atasnya. Dan malaikat tuh ngelayanin kita, ngejagain kita, ngawal kita. Emang diutus. Gitu. Karena setelah kita tahu posisi kita, jati diri kita, kita harus bisa berdiri. Kita nggak boleh dikuasai oleh makhluk-makhluk yang apapun itu, nggak boleh dipengaruhi, harus terlepas semuanya. Ketika kita datang kita bersih, kembali juga harus bersih. Makanya banyak orang yang matinya susah karena kebanyakan ilmu, bahkan termasuk kayak susuk apa segala macam itu jadi susah. Kenapa? Ya ditolak orang. Kita itu dipinjemin raga supaya kita bisa berkiprah di dunia ini. Tanpa jasad kita nggak bisa berkiprah di dunia ini. Nah contoh, mau mereka itu makhluk-makhluk gaib itu orang sakti kayak apapun, nggak bisa ngobatin orang sendiri dia secara gaib, nggak bisa. Butuh kita yang masih punya raga ini yang sempurna, karena kita yang punya kuasa di situ. Itulah hakikatnya diri kita, diri manusia kita itu. Jati diri kita, manusia itu, kita punya kuasa di situ. Makanya saya nggak peduli mau penguasa dari mana, nggak peduli. Saya lebih berkuasa di sini, di bumi ini. Gitu. Karena kita khalifah, kita utusan dari sana itu. Dan kita dipinjemin raga ini supaya bisa berkiprah
Nah, kenapa makanya makhluk-makhluk itu harus masuk ke raga? Karena dia nggak bisa apa-apa di luar sana, di alam sana ini nggak bisa apa-apa kecuali pinjam raga. Nah, baru bisa dia berkiprah, bisa melawan segala sesuatu. Nah, tanpa masuk nggak bisa, dia nggak bisa apa-apa, nggak ada kekuatannya sekalipun. Makanya ketika disuruh keluar, diambil kekuatannya, nggak bisa apa, nggak punya apa-apa dia. Makanya di situ posisi kita tempat kita, level kita lebih tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Mau penguasa mau enggak sama saja. Makanya kita harus yakin, ketika ada sesuatu misalnya yang mengganggu di situ, kita perintah, kita pemerintah, kita penguasa. Itu pada prinsipnya seperti itu. Ya, ini semua itu persepsi saya, nggak tahu kan kalau sampean punya pandangan lain, itu monggo silahkan, silahkan. Tapi sejauh perjalanan spiritual saya yang saya dapatkan seperti itu, makanya saya juga nggak heran, nggak ngiler orang bisa punya kesaktian apapun, misalnya rawa rontek, boy kebal bacok kayak bisa ngilang, nggak ngiler kayak nggak berdiri kosong itu di tingkatan supranatural itu paling rendah. Kenapa? Itu tadi diambil ya hilang. Kan gitu. Tapi ke sana dengan ajian segala macam, ribuan ajian, coba ambil ilmu saya kalau bisa. Kan gitu. Kenapa? Karena saya nggak punya ilmu. Tapi saya punya pemahaman. Kan gitu. Ada spiritualitasnya. Ngambil spiritualitas saya nggak bisa. Gitu. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Ya kalau mungkin ada yang nggak bisa diterima ya silahkan direnungkan kembali. Ya menurut saya sih benar semua, memang harus begitu. Iya, memang pada kodratnya memang manusia harus Kodrat kita, Iya. kita derajatnya paling tinggi. Nah, dengan derajat yang paling tinggi itu maka kita harus punya kesadaran perbuatan kita bahwa kita itu kita diciptakan dari Allah, kita ditiupkan roh Allah, maka di situ kita mengandung sifat-sifat Allah. Iya kan, benar kan? Kita itu ada sebetulnya banyak mengandung sifat-sifat Allah yang baik, karena Allah maha baik, kita juga harus baik. Allah maha kuasa, kita juga punya kuasa karena diberi kuasa. Karena Allah maha rahim, ya kita ya bisa menampung segala sesuatu. Itulah pada prinsipnya. Dari sifat-sifat Allah yang sedemikian banyak itu harus ada di dalam diri kita. Yang 99 Asmaul Husna itu harus ada dalam diri kita, karena kita diamanahkan seperti itu. Kita berasal dari sana, kita harus punya sifat-sifat seperti itu. Dari sana itulah pada dasarnya. Cuman karena manusia itu punya kelemahan, karena diciptakan juga dari tanah, itulah yang jadi kelemahan kita. Dan kita diberi 4 unsur, yaitu 4 unsur: tanah, air, api, angin. Nah, itulah yang ada di dalam diri kita. Unsur tanah lebih kepada sifat rasa takut, khawatir, itu dari tanah. Api ya marah. Air ya yang bisa ngademin. Angin keinginan, nggak ada berhentinya. Di mana berhentinya angin? Nggak ada. Nggak ada sarangnya. Coba cari sarang angin di mana? Nggak ada. Jalan terus. Itulah keinginan manusia. Sebagaimana kita sebagai manusia yang telah diamanahkan, yang sudah tahu jati diri kita, mana kita bisa mengendalikan 4 unsur itu, mana yang paling dominan.
mana yang harus kita pelihara. Tapi semuanya itu harus ada, semua harus ada, tapi harus seimbang. Jangan salah satu, harus seimbang supaya kita bisa yang disebut yang namanya hidup, yaitu kehidupan. Ya, seperti itu. Ya kira-kira seperti itulah. Ya mungkin karena udah malam ya, kasihan si bagusnya udah ngantuk. Demikianlah bincang-bincang kita malam hari ini. Nanti kita sambung ke episode berikutnya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.